Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. SMA Negeri 1 Bokateja. Maju bersama, sukses semua, disiplin. Yes, yes, yes. Oke, bagus, kompak ya. Berarti semangat untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, terlebih dahulu saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Kita berduduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Sebelumnya, ada nggak yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita belajar ke materi yang berikutnya, kemarin kita sudah belajar tentang menganalisis sistematika dan kaidah kebahasaan teks kritik. Bukan teks editorial ya. Kemarin kita belajar tentang teks kritik sastra. Nah, masih ingatkah kalian teks kritik sastra sistematikanya ada apa saja? Pernyataan pendapat, penyampaian pendapat, penegasan ulang. Betul sekali, ada 3 sistematika kritik sastra. Yang pertama pernyataan pendapat, penyampaian pendapat, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Lalu kalau kaidah kebahasannya ada apa saja? Ya, pernyataan persuasif. 2. Ya, pernyataan yang menyatakan fakta. Kemudian 3. Iya, ada kalimat yang menyatakan untuk menilai atau mengomentari. 4. Ya, menggunakan istilah teknis. 5. Ya, menggunakan kata kerja mental. Nah, materi yang sudah kalian pelajari pertemuan sebelumnya itu nanti akan dipakai untuk pertemuan hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu mengonstruksi teks kritik sastra. Dengan kompetensi dasarnya, mengonstruksi sebuah kritik dan atau isi dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan. Lalu, indikator pencapaian kompetensinya ada 2. Yang pertama, mendesain kerangka teks kritik sastra dengan memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaan. Kemudian yang kedua, menciptakan teks kritik sastra berdasarkan kerangka yang telah dibuat tadi di indikator yang pertama dengan memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaan. Lalu, yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Pembelajaran hari ini memiliki 2 tujuan. Pertama, yaitu berkaitan tentang melalui kegiatan pembelajaran dengan model project based learning, peserta didik mampu 1. Mendesain kerangka teks kritik sastra dengan memperhatikan sistematika dan kaidah kebahasaan secara tepat. Kedua, menciptakan teks kritik sastra berdasarkan kerangka yang telah dibuat dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan secara tepat dengan menjunjung nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif. Kemudian dari KD ini, Bu Guru akan mengambil 3 penilaian. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap kalian, yaitu sikap sosialnya ketika kalian melakukan diskusi dan presentasi. Kemudian penilaian yang kedua yaitu tentang keterampilannya berupa laporan hasil diskusi yang di dalamnya ada kerangka teks kritiknya dan teks kritik yang sudah jadi. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan, yaitu berupa kuis yang nanti kalian kerjakan melalui LMS. Selanjutnya, tentang apa saja manfaat mengonstruksi teks kritik sastra. Kira-kira manfaatnya apa? 1. Jelas, untuk memperluas wawasan penulis. Nah, wawasan penulis ini berkaitan tentang baik itu dengan bahasanya, objeknya, ataupun
tema-tema tulisan, sehingga nanti penulis itu malah semakin baik dalam bersastra. Kemudian yang berikutnya, ya, bisa sebagai bahan evaluasi atau dengan kata lain bisa menanamkan motivasi untuk menulis. Jadi ketika kalian sudah sering terbiasa untuk mengonstruksi teks kritik sastra, jadi punya keinginan untuk menulis. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas tulisan pada karya sastra. Dengan adanya teks kritik sastra yang kalian buat, itu nantinya terutama untuk membuat karyanya tersebut, itu bisa untuk meningkatkan kualitas pada karya sastranya. Nah, untuk kegiatan hari ini apa saja yang dilakukan? Yang pertama, nanti kalian menonton video terkait tentang materi untuk pembelajaran hari ini, bagaimana caranya untuk mengonstruksi teks kritik sastra. Setelah itu nanti kalian membentuk kelompok. Nah, dari kelompok ini nanti kalian harus membagi kerja timnya gitu ya, harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya nanti kalian akan menonton video yang dijadikan sebagai bahan untuk kritikan. Lalu setelah kalian selesai menonton video, baru membuat teks atau dengan kata lain itu membuat kerangka teksnya dulu. Setelah kerangka teks kritik sastranya jadi, baru dibuat teks kritik sastra secara utuh. Ketika sudah selesai, sudah jadi teks kritik sastranya, yang berikutnya adalah kalian mengedit atau bahasa lainnya adalah menyunting. Apakah teks kritik sastra yang kalian buat sudah menerapkan sistematika dan kaidah kebahasannya atau belum? Jika belum, berarti harus ada kata-kata yang ditambahi. Seperti tadi di bagian awal sudah kita bahas bersama ya, terkait pertemuan yang sebelumnya, sistematika ada apa saja dan kaidah kebahasan apa saja. Nanti kalian terapkan di teks kritik sastra yang kalian buat. Nanti kalau sudah diedit, yang berikutnya adalah kalian melakukan presentasi. Nah, presentasi di sini kalian harus memberikan tanggapan ya, entah itu berupa pertanyaan ataupun sanggahan terhadap karya teman atau kelompok lain, seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Nah, kalau presentasinya sudah, berarti langkah yang berikutnya adalah tinggal saya mengevaluasi kalian apakah semuanya sudah paham atau belum terhadap materi untuk kegiatan hari ini. Oke, ada yang ditanyakan tidak? Itu kegiatannya. Kalau tidak ada, nah, bagaimana cara mengonstruksi teks kritik sastra? Kita akan lihat videonya. Disimak baik-baik langkah-langkahnya. Langkah-langkah mengonstruksi teks kritik sastra. 1. Pilih karya sastra yang akan dikritik. Karya sastra yang kalian kritik dapat berupa cerpen, novel, puisi, dan drama. 2. Kuasailah materi dengan membaca secara utuh karya sastra yang akan dikritik. Caranya, kalian membaca karya sastra yang sudah dipilih sampai dengan selesai. Apabila ada bagian yang belum kalian pahami, maka baca kembali karya tersebut sampai kalian paham. Ketiga, buatlah sinopsis dari karya sastra yang dibaca. Setelah kalian selesai membaca karya sastra yang akan dikritik, kalian membuat sinopsis atau menceritakan kembali secara singkat isi dari karya yang kalian baca menggunakan bahasa sendiri. 4. Analisislah unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Misalnya, yang kalian pilih adalah cerpen, maka unsur intrinsiknya meliputi tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, konflik, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsiknya terkait tentang riwayat hidup pengarang, entah berkaitan tentang latar belakang sosial budaya pengarangnya maupun tentang keagamaan yang dianut oleh penulisnya. Datalah kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Setelah kalian menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsiknya,
tentu kalian akan menemukan apa kelebihan dari karya itu dan apa kekurangan dari karya tersebut. Kalian tulis secara lengkap apa yang kalian temukan tentang kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. 6. Berikanlah penilaian terhadap karya yang dibaca berkaitan dengan kualitasnya. Setelah kalian menentukan kelebihan dan kekurangan dari karya yang kalian baca, silahkan berikan penilaian tentang karya tersebut berkaitan dengan kualitasnya. Misalnya, apakah karya tersebut termasuk karya yang bermutu, atau karya yang berbobot, atau bahkan karya tersebut sangat unik dibandingkan dengan karya yang lainnya. Jangan lupa dalam memberikan penilaian ini, kalian harus menyertakan data pendukungnya. 7. Buatlah simpulan berkaitan dengan rekomendasi berupa pertimbangan layak atau tidaknya karya tersebut dibaca. Untuk simpulan ini berarti berisi tentang penegasan kembali, atau dengan kata lain, kalian menuliskan kembali pendapat kalian yang sudah disampaikan sebelumnya pada bagian atas, kemudian kalian sampaikan dengan bahasa yang berbeda. Dan jangan lupa Boleh sambil kalian ditulis juga ya, bisa memberikan rekomendasi untuk biar nggak lupa. penulis terkait tentang karya yang dibaca oleh kalian itu layak atau tidak, atau bisa juga kalian memberikan rekomendasi kepada penulisnya terkait tentang bagian-bagian tertentu yang perlu diperbaiki oleh penulis. Berikutnya, sebelum kalian mengonstruksi teks kritik sastra, alangkah baiknya kalian mendesain kerangka teks kritik sastra terlebih dahulu. Berikut ini saya contohkan cara membuat kerangka teks kritik sastra. Pertama adalah menentukan topik. Misalnya ini adalah cerpen yang saya baca tentang robohnya Suro Kami. Nah, topik yang dibahas di dalam cerpen tersebut adalah berkaitan tentang kehidupan beragama. Kemudian dari topik itu saya mengambil judul karena yang akan saya ulas adalah tentang menguak makna cerpen robohnya Suro Kami karya Nafis. Jadi fokus yang akan saya kritik atau akan saya bahas di dalam kritik sastra yang saya buat adalah tentang makna di dalam cerpen tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pernyataan pendapat. Nah, di bagian ini saya hanya akan menyampaikan ide dua hal. Yang pertama adalah penyampaian pesan lewat karya sastra tidak mudah. Kemudian yang kedua adalah pengarang menyajikan pesan religius. Yang berikutnya yang keempat adalah sinopsis. Di dalam sinopsis ini ada dua ide. Yang pertama adalah pekerjaan kakek semasa hidup dan kakek sebelum meninggal. Lalu yang berikutnya adalah pernyataan pendapat. Nah, ini berkaitan tentang kelebihan dan kelemahan. Kalian tadi di bagian awal sudah membahas tentang langkah-langkah mengonstruksi teks kritik sastra ya. Nah, kegiatan melakukan analisis kelebihan dan kelemahan di dalam karya itu. Nah, kelebihan dan kelemahan yang sudah kalian tentukan, kemudian kalian tuliskan idenya apa saja yang ditemukan. Yang pertama di sini ada isi cerpen seperti dongeng anak muslim. Kemudian yang berikutnya penggunaan simbol keagamaan. Ketiga, riwayat penulis. Keempat, latar belakang sejarah pembuatan cerpennya. Kemudian terakhir adalah batasan agama pada pemilihan suro. Nah, berikutnya adalah berkaitan tentang penegasan ulang, yaitu sistematika yang ketiga di bagian ini.
idenya ada simpulan penilaian karya secara garis besarnya gitu kan ya. Di bagian pernyataan pendapat sudah disampaikan, penyampaian pendapat juga sudah disampaikan, kemudian di bagian akhir ditegaskan kembali penilaian kalian terhadap karya sastra yang dibaca dengan menggunakan bahasa yang berbeda atau kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Kemudian yang berikutnya ada rekomendasi kepada pembaca gitu kan ya. Nah, rekomendasi ini di bagian penegasan ulang ini bisa berupa rekomendasi untuk pembaca atau rekomendasi untuk penulisnya. Terakhir, kembangkan kerangka menjadi teks kritik sastra utuh. Jadi dari ide-ide yang sudah saya contohkan itu dibuat menjadi teks kritik sastra. Untuk contoh lengkapnya bisa kalian lihat di LKPD nantinya. Oke, sudah dilihat ya. Nah, untuk mengonstruksi teks kritik sastra itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama apa? Oke, kedua? Tiga? Empat? Lima? Penyampaian pendapat. Enam? Terakhir apa, Deva? Apa yo, Deva? Mengembangkan kerangka menjadi teks kritik sastra. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan nggak? Ada yang bingung nggak? Belum. Oke, mulai ngantuk? Ya, oke. SMA Negeri 1 Bawatteja. Maju bersama, sukses semua disiplin. Yes. Oke ya, masih semangat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti yang berikutnya Bu Guru tinggal membagi kelompok ya. Nah, kelompoknya ada 7 diantaranya. Nah, kelompok yang pertama ada Deviantan, Dela, Raikan, Satrio, Claresta. Kemudian kelompok yang kedua ada Ahmad, Eri, Angel, Isma, Aulia. Kelompok ketiga ada Karin, Rizal, dan Puput. Kelompok keempat ada Meta, Hilal, Nelly, Anissa, dan Ervina. Kelompok kelima ada Tumira, Noval, Wildan, Arselina, Deva. Kelompok 6 ada Nadia, Alfian, Salma, Fatimatul, dan Fitri. Sedangkan kelompok yang ketujuh ada Aditya, Belva, Terry, dan Eka. Nanti masing-masing kelompok silahkan kalian mengambil LKPD sesuai dengan nama kelompoknya. Ini diambil ya. Setelah diambil, nanti di dalam LKPD ini silakan kalian cek ada apa isinya. Nah, isi yang pertama jelas terkait tentang karena nanti yang kalian kritik adalah cerpen, berarti di sini ada teks cerpen yang nanti kalian baca gitu kan ya. Sekaligus nanti kalian dengarkan juga melalui video ya. Lalu yang berikutnya ada tentang lembar untuk membuat peta konsepnya. Ini ada lembarnya ya, yang nanti kalian buat menggunakan label dan kertas berwarna, nanti ditempeli di sini. Begitu sudah selesai, tinggal kalian kirimkan hasil peta konsepnya ke Padlet yang nanti linknya akan saya share. Lalu setelah kalian membuat peta konsepnya, yang berikutnya tinggal dikembangkan dari peta konsep itu menjadi teks kritik sastra menggunakan kertas yang berwarna putih ini ya. Nah, untuk contohnya juga ada di dalam LKPD ini, contoh tentang teks kritik sastra. Nah, kalian sudah belajar berapa kali itu tentang kritik sastra ya. Nah, ini saya sertakan contohnya juga biar semakin paham seperti itu. Silahkan masing-masing kelompok mengambil LKPD-nya. Nanti yang berikutnya setelah kalian menerima, sudah dicek, kita baca cerpennya dan sekaligus kalian dengarkan juga melalui video. Silahkan diambil masing-masing kelompok perwakilan. Oke, kalian gabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Teks cerpen yang ada di LKPD silakan dibuka ya.
Oke, sambil tag cerpen yang ada di LKPD kalian lihat, juga kalian simak videonya. Ini cerpen yang sama ya. Gendong, cerita pendek karya Raditya Dika, dibacakan oleh penulisnya. Kenapa aku nggak boleh gendong anakku sendiri? Tanya si suami kesal. Di ujung kamar, dia duduk di kursi melihat ke arahnya. Si suami ada di dekat kamar mereka, berdiri dekat kasur, masih memandangi wajah kakinya yang sedang tertidur pulas. Kasihan, dia bertanya, nanti kemana? Tapi aku nggak panik, nggak apa-apa juga kalau dia bangun kata si suami. Istrinya menjawab dengan sabar. Tapi dia dan anak kamu umurnya 25 tahun. Tentu keduanya biar dia tak bisa. Kalau udah begini si suami mengalah. Seorang ibu tahu yang terbaik untuk anak. Apalagi anak ini, anak mereka satu-satunya. Cahaya bulan yang redup masuk dari jendela, jatuh tepat di kemeja hijau lusuh yang si suami pakai. Dia masih tidak rela hanya bisa melihat anaknya tidur dengan mulut setengah terbuka, tanda tidurnya terlalu pulas. Gigi yang mengintip di bawah bibir terlihat putih seperti susu yang masih segar. Lagian, kalau anaknya udah digendong, kamu mau apain? Tanya si istri. Dia kerja gitu. Pertama-tama, kata si suami, aku mau kecup jidatnya. Karena setiap pulang selesai mencari uang, hanya dari itu yang bisa melarutkan rasa capek berkumpul. Aneh loh, bisa lenyap, nggak bersisa. Terus, tanya si istri. Terus, aku lihat kelopak matanya. Aku minta maaf, bisik-bisik tentu saja. Aku mau bilang, maaf ya nak, ayah masih belum bisa beliin mainan kesukaan kamu yang kamu like di Instagram minggu lalu. Maaf, ayah terlalu naif menaruh semua uang keluarga kita di bisnis kafe ayah. Hilang gak bersisa digebuk segala pandemi virus COVID ini. 6 bulan tanpa pemasukan memang waktu yang terlalu lama untuk membuat kafe sederhana ayah rata dengan mimpi yang ayah bangun untuk kita. Lalu aku akan bilang, percayalah ayah sedang berusaha untuk mencari uang kembali agar kita bisa berhenti hari sekali, agar kamu bisa ikutan beli es krim Magnum yang anak kompleks dulu suka makan sore-sore. Maaf, tapi ayah terus berusaha kok. Yakin di tengah pandemi seperti ini akan ada teman atau saudara kita yang baik meminjamkan uang, memberikan modal untuk usaha kita, usaha dari rumah. Si istri masih mendengarkan. Duduknya masih belum berubah semenjak suaminya bicara dari tadi. Si suami melanjutkan. Lalu, aku akan elus rambutnya dan aku taruh dia kembali ke tempat tidurnya. Bukan? Aman kan? Cuma selama itu kok. Boleh ngomongin dia. Si istri melihat ke arah suami. Bukannya menjawab, dia bertanya balik. Kok istrinya gak pernah dikecup lagi? Iya, ini kalau dibolehin dong. Kamu juga kebagian kecup daging. Janji. Si istri tertawa. Suaminya melihat dia dengan mata semu. Dia berkata, maaf ya, kalau aku percaya ke kamu. Aku gak mau percaya sama kamu, mas. Kata si istri. Si suami menatap ke arah bulan dan mulai berkaca-kaca. Dia melamun sendiri. Istrinya membiarkannya. Si suami berkata, mungkin seharusnya dari dulu aku dukung kamu mengenal kata kamu. Bukan yang membuat kamu terjebak dengan setiap hari begini. Tanya istri. Ya ini yang bukan bisa. Itu bakat kamu. Yang itu. Oh, yang itu. Kata istri. Iya. Kamu kan bisa tuh ngeliat dan bicara sama hantu. Aku lihat banyak yang sukses jadi konten kreator, bikin YouTube, bikin buku, masuk TV. Seharusnya aku lebih mendukung kamu ya. Seharusnya aku jadi suami yang lebih bisa membuat istrinya nyaman dalam meraih potensi dirinya. Ya minimal bayarin kelas public speaking atau beli kamera. Siapa tahu masih punya sedikit uang. Kamu emang percaya aku bisa melihat aku. Walaupun teman, bahkan kamu sendiri sering ngomongin aku gitu. Aku dibilang kali. Tanya si istri. Aku percaya. Kata si suami. Singkat, yakin,
Menikahi kamu berarti percaya dengan ucapan apa enaknya mereka terkabul. Si istri tersenyum tipis. Lu kenapa sih selalu bisa ditangkap sama? 1 detik berlalu, mereka diam sama nyaman. Kamu ingat ya terakhir dia ngomong? Kami selesai. Ingatlah di hari aku melamar kamu. Fotonya masih aku simpan tuh di laci paling bawah, di dekat charger handphone gue rusak. Si suami menunjuk ke arah lagi. Si istri menarik nafas panjang. Dia memandang ke arah suaminya. Waktu itu kamu gendong aku di halaman kafe dedaunan di kebun raya dunia. Sampai malu dilihatin orang. Kamu gendong aku setengah berlari karena terlalu bahagia karena aku bilang aku mau kamu gendong sebentar. Kata si suami. Istrinya menjawab dengan sabar. Tapi yang Muslim masih sedang. Lagian kalau anaknya udah digendong, kamu mau ngapain? Hanya dari itu yang bisa melarutkan rasa capek yang terkumpul. Aneh loh, misalnya nggak bersisa. Terus nggak bersisa di gebuk segala pandemi virus COVID ini. 6 bulan tanpa pemasukan dan waktu yang terlalu lama untuk setelah kamu bilang mau nggak jadi istri? Yang paling malu sih bukan gendongnya, tapi 10 menit sebelum aku lamar kamu, aku kasih lihat isi saldo banku saat itu. Lalu kamu bilang, aku cuma punya segini. Iya, kata si istri. Dan aku kan bilang, berapapun cukup asal sama kamu. Aku masih simpen loh, respectnya dulu. Lanjut si istri. Video aku pas aku nangis masih kamu simpen gak? Masih banget. Aku post di second account aku yang gak ada yang tahu, yang biasa aku pakai buat order sambal kari goreng kesukaan kamu, yang penjualannya beli itu loh. Dulu kita masih punya uangnya buat beli hal gitu. Saya kasih sebuah. Maaf ya, kamu pasti kecewa sama aku. Aku gak pernah kecewa sama kamu, Mas. Kata istri. Nah, si istri duduk diam. Dia menghapus air matanya yang jatuh 1 tetes. Kamu kenapa? Kok lebih nangis? Tanya suami. Kalian secara berkelompok itu membentuk tim kerja ya, dibagi ada 5. Yang pertama yang membuat kerangka teksnya siapa itu ditentukan, jadwalnya diperhatikan yang ada di LKPD ya. Kemudian yang berikutnya ada yang menyusun pernyataan pendapat plus sinopsisnya. Jadi dari cerita atau cerpen tadi yang kalian dengarkan dibuat menjadi sinopsis secara singkat gitu ya. Lalu yang ketiga ada yang menuliskan tentang penyampaian pendapat terkait tentang kelebihan dan kekurangan dari karya yang kalian baca. Keempat ada yang membuat paragraf penegasan ulang. Kemudian yang terakhir yang bertugas untuk mengembangkan dari peta konsep yang kalian buat itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Belum. Oke, kalau tidak ada dimulai kerja dari sekarang. Waktunya hanya 40 menit ya. Jadi nanti di menit 40 menit ya, menit ke 40 berarti kalian mulai presentasi. Kalau misal ini kan kelebihan dan kekurangan, yang hari 2 boleh kan? Boleh. Yang nyari 2 nggak apa-apa, tulis saja di situ namanya siapa. Ini ditulisnya kalau satu semuanya nulis boleh? Boleh, silahkan. Pokoknya tidak ada yang nganggur ya. Jadwal diperhatikan, durasi waktunya. Ya. Apa yang ini? Gini. Kalau ini? Enggak, ini kalau misalnya kurang, boleh dari ini dulu baru ke sini atau dibalik ya nggak masalah, gitu ya. Ya. Yang bertugas untuk mendesain siapa? Ya, setorkan idenya ya. Oke, disusun ayo Nel. Ini yang buat desainnya siapa? Gemi, oke. Nanti disetorkan ke sini ya. Kamu bagian apa, Fa? Mendapat. Bagian sama paruan sama Wika. Oke. Nanti boleh nulisnya
gantian kalau kamu capek ya. Ini bisa ditambahi lagi tuh. Oke, jadwalnya dibuat berapa menit, waktunya yang 40 menit harus sudah selesai ya. Iya, kan waktu hanya 40 menit. Nggak apa-apa, nanti kan biar tinggal dia nyalinya gampang gitu. Ide-idenya saja ya. Ya. Oh enggak, itu ada lembaran banyak. Nih. Ini yang udah jadi. Kalau kurang ini. Kalau peta konsepnya di lembar ini. Oke, siapa yang buat peta konsepnya atau desain kerangkanya? Yang buat ini desain kerangkanya siapa? Udah dibagi tugasnya nih. Nah, ini siapa nama-namanya gitu, waktunya berapa menit gitu. Oke. Siapa? Zafran. Nah, ini disiapkan. Nah, idenya setor nanti ke Zafran ya, ditulis ide-idenya saja ya, Fran. Ini mau di model seperti apa terserah, misalnya mau hanya tabel juga boleh, tapi ambil ini satu lembar tempel di sini sebagai topik. Nulis peta konsepnya iya di sini, nanti ini ditempel di sini gitu, ya. Dibagi waktunya ya, 40 menit harus sudah selesai. Ada kendala? Ya. Ini tuh nama itu. Kamu boleh milih salah satu. Ya, dua. Dua-duanya boleh, milih salah satu boleh. Nah, terus ini yang bertugas siapa yang buat peta konsepnya? Kan dibagi, ada jadwalnya loh, diperhatikan loh, jadwalnya diisi. Mana jadwalnya? Nah, ini. Oke, dibagi ketua kelompok. Siapa nama-namanya, berapa menit harus sudah selesai. Nanti kalau peta konsep atau desain kerangkanya sudah jadi, jangan lupa di share ke Padlet ya. Ini barcode-nya saya share. Lihat kan? Oke.
Kamu ditugasi apa ul? Sinopsis sudah. Tuh nanti nulisnya boleh gantian kalau capek ya. Anti capek. Keren anti capek is. Penulis ya dan. Kalau sudah, silakan dikirim peta konsepnya ke sini ya. Ini barcode-nya. Ada kendala tidak, Del? Belum, oke. Ada kendala tidak, Vin? Aman? Ada kendala tidak, Dit? Aman, oke. Dan gimana Satrio? Menentukan judulnya, isinya tentang apa? Kamu fokus untuk pendapatnya tentang apa? Isi ceritanya. Ya udah, tinggal itu apa? Menelisik isi cerpen. Iya. Kalau fokusnya untuk mengupas tentang isinya, ya berarti itu yang dimuat. Ada kendala nggak, Sel? Tidak ada. Sel, ada kendala nggak? Bagaimana, tak ada kendala? Nanti yang bertugas untuk mendesain kerangka, jangan lupa untuk mengirimkan ya barcode-nya itu. Waktu diperhatikan, maksimal 40 menit harus sudah selesai.
Ada yang bingung nggak, Vian? Ayo, tempeli. Iya, kan hanya yang di sini yang ditulis judulnya saja. Misalnya topiknya apa, judulnya apa, terus sinopsis, pernyataan pendapatnya apa. Di bagian atas ini kasih judul sedikit-sedikit. Ini digunakan semuanya, silakan kalau kurang. Kalau tidak ada yang nggak usah pakai penggaris, ya apa-apa. Ada yang sudah mau mengirim peta konsep? Ditumpuk saja, nggak apa-apa. Ada yang bingung nggak, Val? Udah, beres. Kalau kurang kertasnya ada ini ya. Bagaimana tuh Mira? Ada yang bingung? Berisi simpulan. Nih, kalau penegasan ulang itu hanya mengulang dari pendapat kamu sebelumnya. Ya, misalnya di atas kamu sudah mengatakan bahwa karya ini sangat unik. Karena apa? Ya, di bagian awal, di bagian pernyataan pendapat ya. Nah, di penegasan ulang kamu sampaikan lagi karya itu gimana. Maknanya sama tapi menggunakan kata yang lain. Iya, misalnya kalau tadi katakan unik di atas, di bawah menjadi ciri khas dari pengarang itu, misalnya begitu. Tuh, nanti ditambahi dengan selain simpulan menjadi tambah dengan rekomendasi. Rekomendasi itu misalnya kalau untuk penulis karyanya berarti kamu tuliskan kalau di situ kamu menemukan kelemahan, berarti rekomendasi kamu kelemahan itu perbaikannya harus bagaimana, seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu tidak memberikan rekomendasi pada penulis, kamu bisa memberikan rekomendasi pada pembaca. Misalnya karya itu sangat bagus untuk dibaca oleh siapa, seperti itu. Oke. Ada yang bingung, Put? Tinggal nempel ya. Waktu diperhatikan kurang 20 menit ya.
Harus sudah beres. Dikerjakan sesuai dengan jadwal yang tadi kalian buat ya. Ayo. Kalau buat sinopsis, ringkasnya saja ya. Sudah. Ayo Satrio, cepetan. Peta konsep selesai langsung dikirim ya. Ini sebagai apa ini, Sir? Oke, bagus. Ada yang bingung, Lan? Bagaimana, guys? Ada yang bingung? Penegasan ulang itu berarti kamu menyampaikan kembali simpulannya. Tadi di atas. Misalnya kan kelemahannya kan nggak ada orientasi. Di penegasan ulang kayak mereka berdiskusikan suruh dibuat penegasan orientasi gitu. Bisa nggak? Di bagian pernyataan itu bisa. Yang tadi yang kekurangan itu bisa kamu rekomendasikan. Tapi sebelum kamu memberikan rekomendasi, kamu memberikan penilaian ulang yang di atas kan sudah disampaikan. Di atas tadi menyampaikannya karya ini gimana? Layak. Nah misalnya nama lainnya layak gimana? Pakai kata yang lain tapi maknanya sama. Nah misalnya kalau di atas kalimatnya gimana, coba saya lihat yang pernyataan pendapat. Populer. Nah, misalnya kalau populer berarti pakai nama yang lain, misalnya terkenal. Benar. Ya, karya-karya Raditya Dika salah satunya cerpen Gendong ini sangat terkenal. Kalau tadi kan familiar. Nah, karya Raditya Dika sangat direkomendasikan untuk dibaca siapa? Itu ya. Terus itu kan untuk si pembaca. Kamu bisa tambah juga untuk menulis kan. Tadi katanya mau dibuat tentang kekurangannya, boleh. Tuh, tinggal tambahkan gitu. Ada apa? Kalian baca ulang cerpennya. Kalau misalnya tadi kurang bisa dipahami, di LMS juga ada ya. Jadi sampai dibaca ulang sampai paham. Ingat, waktu tinggal 15 menit. Kamu kurang apa, Satrio? Iya, bagus malahan. Semua orang itu cerdas dalam bidangnya masing-masing sih. Iya. Ya. Ayo disetorkan idenya.
Boleh bebas, tidak ada ketentuan. Sudah sampai mana Isma? Sudah selesai ini? Difoto, dikirim ya. Barcode-nya dia. Tidak masalah. Kalau punya jiwa seni harus seperti itu. Oke, difoto, terus dikirim, bikin ini apa buat sendiri ya, tidak usah di bawahnya. Difoto, terus dikirim. Sampai di mana tah? Sudah mau selesai berarti ya. Oke. Judulnya apa? Oke, boleh. Ada kendala kelompoknya Alfian? Kalau di desain kerangka itu hanya idenya saja yang ditulis. Sudah selesai, Dev? Tinggal nanti Ya tadi kan udah. Mau diubah lagi? Menelisik. Nggak apa-apa. Nama lainnya tuh sama kayak gini. No. Cuman kalau menyusuri itu kan lebih cenderung seperti jalan. Atau bisa menggunakan mengungkap boleh. Kalau susah mengucapkan menelisik bisa mengungkap boleh.
Ayo segera dikirim. Sudah, tinggal difoto, dikirim. Sebenarnya kalau kalian mengupasnya tentang rindu itu ya, itu boleh. Rindu yang dibahas loh. Tapi kalau yang dibahas tidak hanya rindu tok, ada lain isinya, ya itu berarti pasnya itu judulnya. Kalau teksnya sudah selesai, silahkan kalian nanti mengirimkannya lewat LMS. Kalau peta konsep lewat Padlet. Oke, jadwal sudah selesai. Terakhir ya. Nanti difoto ya, dikirim. Sudah selesai semua air? Oke, coba lihat. Oke. Kurang banyak? Isma sendiri yang nulis. Ini udah kebal bu tangannya. Oh iya. Bagus tuh disalurkan. Kan teman nulis. Jadi nulis di media digital. Nulis seperti itu bu. Waktu diperhatikan. Kurang 6 menit. Yuk. Nanti presentasi dari kelompok yang pertama ya. Kelompok pertama, kelompoknya Deviantan. Dibacakan, diperlihatkan peta konsep, terus dibacakan hasil karyanya.
Nanti yang presentasi perwakilan saja ya, biar di sebelah sana bisa menayangkan karya kalian, sebelah sini tinggal kalian yang presentasi, seperti itu. Sekiranya yang suaranya keras. Sudah selesai? Oke, kelompoknya Deviantan sudah. Kelompoknya Tata. Oh iya, Tata di sana, ya Allah. Gimana Tata? Sudah? Kurang sedikit. Kelompoknya Meta? Tinggal dikirim. Kelompoknya Adit? Sebentar lagi. Kelompoknya Aseli? Sebentar lagi. Kelompoknya Eri? Tinggal satu paragraf. Kelompoknya Alfian? Ya, mau selesai, harus selesai. Siap-siap kelompok pertama ya. Kurang 5 menit. Satu kalimat lagi. Nah, kalau teksnya sudah jadi, silakan dikirim ke LMS ya. Difoto, dikirim ke LMS. LMS-nya siapapun boleh. Satu kelompok itu satu. Kirim ke LMS ya, Vian. Ada yang bingung nggak, Mak? Sambil duduk nanti kamu pegel. Sudah? Ayo teman yang lain sudah? Iya. Kalau produknya yang sudah jadi kalian kirim ke LMS ya. Ada yang belum mengirimkan peta konsep atau desain kerangganya? Sudah semuanya? Kelompoknya Fatim sudah belum? Sudah. Yang desain kerangka? Belum. Coba saya cek kelompoknya Tata, desain kerangka sudah dikirim? Belum, ayo segera. Kelompoknya Eri sudah? Sudah. Kelompoknya Wildan? Sedikit lagi. Oke, kelompoknya Meta? Sudah. Kelompoknya Adit? Proses. Oke. Kelompoknya Dela? Sudah. Bagus. Ayo cepetan yang belum. Oke, segera ya. Cepetan. Dikirim. Oke, waktunya sudah habis. Ini barcode yang ada yang belum silakan
Foto dulu barcode-nya. Kevian, kelompokmu barcode sudah? Gak, diambil dulu barcode-nya, dibuka dulu. Difoto dulu barcode-nya. Kelompoknya Deviantan siap-siap maju. 3 orang cukup. Nah, semuanya sebelah sana nanti untuk menayangkan hasil karyanya. Cukup karyanya saja. Ya, kerangka. Oke, ini karyanya. Wow, bagus sekali. Kelompoknya Dela belum dikirim. Ya, yang sudah jadi silakan dikirim ke LMS ya, difoto terus dikirim. Sudah. Tadi belum muncul. Belum muncul. Oh iya, oke. Ya, silakan mulai dari kelompoknya Dela untuk presentasi. Pilih anggota yang suaranya keras ya, Del. Oke, judulnya menelisik isi cerpen Gendong karya Raditya Dika. Ayo silakan. Ayo durasi. Teman-teman silakan nanti menanggapi ya. Boleh bertanya tentang bagaimana caranya membuat judul, boleh. Boleh bertanya caranya menentukan kelebihan, kelemahan. Nah, sebelah situ. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 1 mau membagikan hasil dari diskusi kami. Yang berangkat saya sendiri, Satrio Bagus Doyono. Saya Setia dan teman kami yang ada di sana yaitu Clara Stalidia, Fitri sama Raihan Bayu Kurniawan. Nah, judul dari kritik kami yaitu menelisik isi cerpen Gendong karya Raditya Dika. Karya sastra bisa menggambarkan hubungan antar manusia walaupun hanya menuangkan bentuk tulisan yang sangat sederhana. Seperti pada cerpen yang berjudul Gendong karya Raditya Dika yang memuat banyak dialog layaknya terjadi langsung di hadapan kita. Nyatanya, menuangkan cerita seperti ini tidaklah mudah. Perlu menentukan pemilihan kata yang tepat agar tidak terlihat bertele-tele. Cerpen Gendong ini termasuk cerpen yang bagus, padahal berisi cerita yang mungkin terdengar begitu simpel, yaitu menceritakan mengenai seorang suami yang ingin menggendong anaknya. Tetapi, isi yang disajikan oleh cerpen ini cukup padat dan berisi. Cerpen Gendong karya Raditya Dika ini menceritakan rasa rindu seorang ayah pada putrinya. Suatu ketika, suami membujuk istrinya agar diperbolehkan untuk menggendong putrinya yang sedang tertidur pulas. Walaupun sudah memberi penjelasan yang menyentuh, sang istri tetap memberi izin dengan alasan takut membangunkan putrinya. Sampai akhirnya ia nekat mendekati tempat tidur. Ia meraih tubuh putri tercintanya. Namun tangan sang suami menembus tubuh sang putri. Ia menatap istrinya dan tersadar bahwa ia sudah meninggal 3 hari lalu. Cerpen karya penulis terkenal Raditya Dika yang berjudul Gendong memiliki berbagai kelebihan seperti bahasanya mudah dimengerti karena bahasa sehari-hari biasa didengar
puitis itu, cerita memiliki ending yang membuat hati tersayat perih. Namun, cerpen ini tidak memiliki orientasi yang mana langsung ada konflik. Dalam teks cerpen ini juga ada kesalahan pada paragraf. Dia berkata, 3 tahun nyoba minjam uang teman yang jadi pengawas pabrik beton. Anda masuk ke pabrik, peringatan mengabaikan dari orang agar tidak memakai pengaman helm. Tiang itu menggelinding dan seperti takdir yang selalu tepat, tiang itu menimpa kepala. Dalam paragraf tersebut terlihat jelas bahwa ada dialog yang tidak menggunakan tanda petik dua. Kalimat yang digunakan juga terkesan aneh karena mencampur bahasa baku dengan bahasa sehari-hari. Terdapat juga kesalahan merubah kata kamu menjadi Anda secara tiba-tiba. Tanda baca titik dua juga digunakan padahal tidak perlu. Dalam cerpen berjudul Gendong karya Raditya Dika ini mempunyai keunggulan dengan bahannya yang menarik, cerita yang tidak membosankan, alurnya yang tidak ditebak, dan cukup detail dalam penggambaran pada cerpen. Namun, di samping itu juga terdapat kelemahan seperti tidak kesalahan pada penggunaan tanda petik. Kesalahan tersebut membuat cerpen ini begitu sempurna. Cerpen ini bersinopsis tentang rasa rindu seorang ayah kepada putrinya, membuat cerpen ini begitu menarik. Apalagi terdapat pesan tersembunyi di balik cerita tersebut bahwa kita harus bisa mengikhlaskan apa yang sudah seharusnya terjadi, dan kita juga harus berhati-hati dalam melakukan apapun itu. Sekian hasil diskusi kami. Mungkin ada yang bisa bertanya. Silakan yang ingin memberikan tanggapan. Yuk, salah satu memberikan tanggapan. Tanggapan itu bisa memberikan komentar karya yang dibuat sudah bagus atau berupa pertanyaan. Oke, siapa yang memberikan komentar? Kelompok dulu. Izin bertanya. Tadi kan di kekurangannya katanya orientasinya nggak ada. Jadi itu maksudnya di cerpen Gendong ini langsung menuju ke isi atau baiknya orientasinya itu contohnya gimana biar jadi cerita yang bagus itu. Paragraf pertama pada novel Gendong itu langsung ke konflik. Di situ pengenalan latar gitu. Jadi menurut kami itu langsung ke konflik. Jadi seharusnya pengenalan dulu itu pengenalan apa dulu? Seperti pengenalan tokoh, latar suasananya. Ya gitu, biar ceritanya itu lebih sempurna. Ada lagi yang memberikan tanggapan? Ya, terima kasih. Kalau tidak ada, berikan aplaus untuk kelompoknya Dela. Oke, ditutup. Kelompok Dela siap-siap ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karyanya dikumpulkan nanti beserta LKPD ya. Kelompok kedua silakan. Yuk, kelompok kedua tadi siapa? Ayo cepetan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pembuatan teks kritik terhadap cerpen Gendong karya Raditya Dika. Sebelumnya perkenalkan, saya Nada Diva Julia Husen, saya Rizilwati, Saya Madafanda Abdullah. dan dua teman saya Isma Aisyah Rahmawati dan Aulia Yarfa Hidayat. Jadi di karya membuat kritik ini kami beri judul mengupas cerpen Gendong karya Raditya Dika. Cerpen atau cerita pendek adalah prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Namun, sama halnya dengan novel, cerpen mempunyai unsur-unsur pembangun yang sama. Dalam membuat sebuah cerpen, pengarang perlu memperhatikan jalan cerita yang baik sehingga mampu menarik pembaca. Selain itu, unsur-unsur lain pun perlu diperhatikan seperti latar, tokoh, sudut pandang, penokohan, dan tema. Pengarang juga perlu menyampaikan pesan dalam cerpen baik secara langsung maupun tersirat di dalam ceritanya. Selain itu, hal yang sepertinya jarang bisa dilakukan oleh seseorang di kehidupan nyata seperti melihat hantu secara langsung dalam kutipan, tapi tubuh anaknya kami mencoba mengambil anaknya kembali. Kali ini dia sadar melewati apa yang terjadi. Tangannya menembus tubuh anaknya, seperti dalam cerpen Gendong karya Raditya Dika. Cerpen ini diawali dengan kesalnya si suami kepada sang istri yang melarangnya untuk menggendong anaknya. Si istri pun bukan tanpa alasan melarang suaminya untuk menggendong anaknya. Si istri jadi ayah yang rindu akan menggendong anaknya. Si suami tidak sadar bahwa ia telah meninggal mencoba untuk meraih sang istri dan mengajak sang istri untuk melihat masa lalunya yang bahagia. Bahkan saat dia telah menjadi arwah, sang suami masih bisa membuat istrinya tersenyum. Sampai akhirnya sang istri pun meletakkan sang anak di atas kasur dan sang ayah mencoba menyentuh anaknya yang ternyata tembus. Hal tersebut membuat kaget sang suami dan baru menyadarkan dirinya bahwa ia telah tiada. Raditya Dika dalam menyajikan cerpen dengan tema perpisahan dengan begitu baik. Dengan ide pengalamannya sendiri ketika anaknya yang tidur tapi tidak diizinkan. Cerpennya sangat singkat karena hanya terdiri 3 halaman. Dikemas dengan bahasa yang ringan sehingga pembaca dengan mudah memahaminya. Bercerita tentang bapak dan anak dengan mengangkat tema perpisahan membuat pembaca ikut merasakan kerinduan sang anak kepada bapaknya. Apalagi dengan plot twist di akhir cerita yang mengejutkan pembaca. Walaupun cerpen tersebut dibuat dengan singkat, tetapi itu disajikan begitu mendalam. Pengarang juga begitu detail dalam menggambarkan lokasi, waktu, dan perasaan karakter. Namun, imajinasi yang terlalu berlebihan, suatu hal yang ditemukan pada cerpen tersebut adalah khayalan atau imajinasi penulis yang berbicara dengan arwah yang seolah-olah benar terlihat. Pembaca yang merasakan hal ini pasti akan berpikir, mungkinkah ada sosok seperti pada cerpen ini? Sosok yang bisa melihat langsung dan berbicara dengan seseorang yang sudah meninggal. Meskipun cerpen ini bagus dan alur yang bagus, memang beberapa orang dapat melihat hal tabu seperti itu. Namun di kalangan beberapa orang yang tidak percaya akan hal mistis kemungkinan tidak menyukai cerpen seperti ini. Cerpen ini sangat cocok dibaca oleh semua kalangan karena dikemas dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Dengan segala kelebihan membuat cerpen ini menarik, seperti cerita yang alurnya tidak tertebak bisa membuat pembaca terkaget-kaget dengan alur ceritanya. Akan tetapi dalam cerpen ini juga terdapat beberapa kekurangan seperti imajinasi penulis yang terlalu berlebihan sehingga membuat pembaca kebingungan dan membuat pembaca seakan langsung bertanya-tanya ketika selesai membaca cerpen tersebut. Seharusnya merealisasikan ceritanya seperti di kehidupan nyata karena imajinasi penulis yang dituangkan ke dalam cerpen jadi hal yang tabu bagi pembaca sehingga para pembaca mungkin masih kurang bisa memahami dan
secara langsung ketika membaca cerpen tersebut. Ya, sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang bertanya? Silakan memberikan tanggapan. Pinjam mic. Oke, kelompoknya Anissa. Mau bertanya, tadi disebutkan bahwa cerpen gendong ini itu cocok untuk semua kalangan. Terus, apakah kalangan untuk anak di bawah usia dini gitu cocok juga untuk membaca cerpen gendong ini? Karena ada unsur romansanya. Oke. Silahkan ditanggapi. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa. Jadi untuk anak yang di bawah umur itu boleh membaca atau mendengarkan, karena di situ unsur romansanya tidak terlalu berat dan mungkin bisa juga untuk jadi pembelajaran kedepannya buat anaknya itu. Ada tambahan? Pembelajaran gitu. Ya, selain unsur romansa, tapi kan unsur romansa itu kayak nggak terlalu terlalu banyak lah ya. Jadi kayak diambilnya pesannya aja, kayak misalnya kasih sayang seorang ayah anaknya, terus kasih sayang seorang suami ke istrinya, gitu diambilnya pesannya gitu aja. Oke, berikan aplaus untuk kelompoknya Angel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa karyanya dikumpulkan ya. Oke, tadi kalian sudah melihat ya, yang masing-masing sudah presentasi ya. Nah, ternyata hasilnya sungguh tepuk. Ya. Nah, yang berikutnya, menurut kalian kegiatan pembelajaran hari ini apa saja yang telah kalian peroleh? Yo. Ya, siapa yang mau bicara dulu? Devi? Silakan, Vi. Ini kita belajar untuk mendesain kerangka untuk kritik. Betul. Terus kita juga belajar cara menyusun teks utuhnya. Iya, betul. Menentukan topik, judul, pernyataan pendapat, terus membuat tentang teks sastra yang akan kita kritik. Oke, betul sekali. Oke, yang lain ada yang memberikan tanggapan? Ayo. Kelompoknya Anissa? Ya, Anissa, kelompoknya Anissa hari ini belajar apa? Belajar tentang unsur kaidah teks cerpen gendong. Ya. Yang pertama bisa menggunakan adanya persuasif. Ya. Dua, pernyataan fakta untuk menulis. Ya. Yang ketiga menggunakan atau ungkapan dan garis teknis. Yang kelima kerja mental. Jadi hari ini kita belajar banyak hal ya terkait tentang mengonstruksi teks kritik sastra. Mulai dari kita belajar langkah-langkahnya tentang mengonstruksi teks kritik sastra, kemudian kita juga belajar tentang teks beserta dengan menerapkan sistematika dan kaidah kebahasaan dalam teks kritik sastra. Itu pembelajaran untuk hari ini, kesimpulannya. Kemudian yang berikutnya, menurut kalian ini ya, setelah kalian belajar tentang teks kritik sastra, ada nggak kesulitan yang kalian alami?
Iya, judul, lagi-lagi judul itu ternyata sangat sulit ya. Nah, kira-kira dari kelompok lain ada yang mau menanggapi gimana caranya membuat judul? Yuk, siapa yang menanggapi? Membuat judul. Ayo R, kelompoknya Eri. Gimana kelompoknya Eri menyelesaikan masalah untuk membuat judul? Mungkin lebih memahami isi ceritanya dulu. Iya, betul. Isi ceritanya apa, terus diambil kayak pokoknya apa, nanti bisa dibuat intinya apa, terus dibuat judul kayak gitu. Iya, betul sekali ya. Oke. Membuat judul itu caranya dengan kalian membaca ulang apa yang telah kalian tulis, kemudian diambil garis besarnya terkait isinya, nanti bisa dijadikan sebagai sebuah judul. Itu kesulitan yang pertama. Ada lagi kesulitan yang lain? Iya, gitu ya. Kalau menentukan kekurangan itu ternyata sulit. Kalau kelompoknya Anissa gimana caranya menentukan kekurangan biar kelompoknya Angel tahu caranya menentukan kekurangan sebuah karya? Kita harus memahami materi tentang kritik esai. Kayak kaidah kebahasaannya itu apa ada, terus juga kita kayak kalimat-kalimatnya apa ada ya, kayak kata sehari seperti yang Anda sama aku. Betul sekali. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain nggak? Cara yang lainnya? Kalau yang tadi diungkapkan oleh Anissa itu betul. Jadi ketika kalian mau menemukan kesalahan, ingat ya, seperti yang pernah saya katakan bahwa sebuah karya itu tidak ada yang sempurna. Kita harus bisa mencari celah kekurangan karya itu. Caranya seperti yang tadi disampaikan oleh Anissa. Salah satunya kita harus paham betul tentang materi terkait kritik gitu ya, yang mana di dalamnya ada tentang sistematika, kaidah kebahasaan, kemudian unsur intrinsik dan ekstrinsik ketika kalian kaji adalah karya sastra, begitu ya. Nah, untuk pertemuan yang berikutnya kita akan belajar tentang materi yang lain, yaitu tentang membahas kaitannya nilai-nilai di dalam drama gitu ya. Nah, untuk hari ini pembelajarannya cukup. Setelah kita pembelajaran selesai, biasanya kita berdoa. Nah, doanya apa? Setelah kegiatan selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.